ambil sikap berlutut malam ini. Ini hari terakhir bagi kita layak bersuka cita di hadapan Tuhan, karena yang terakhir ini harus penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, bahkan anak-anak di sini kan tunai sukacitaku. Semuanya karya saudara. Kembali duduk lagi, saudara-saudara. Kita lebih serius lagi datang di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita rendahkan hati kita, karena roh Tuhan ada dalam hidup kita, mengalir dalam hidup kita. Kita tenang karena Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari undang Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita angkat pujian kita, Rohmu yang hidup.
hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
pada malam hari ini. Kita hidup hari ini, kita hidup di dunia ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan kita hidup. Tidak ada yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita. Hanya itu kerinduanku. Aku menyenangkanmu, Tuhan
Glory,
Pribadi yang mengena hatiku, daya tersembunyi bagimu, isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Om Yogi berdoa buat kepada kita pada Tiada yang lebih indah selain tinggal dalam tekapan kasih. Saya percaya saya akan dekat dengan Engkau. Karena Engkau adalah Allah El Shaddai buat kami. Amin. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Engkau hadir tengah-tengah kami dan melawat kami sekalian. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Salam saudara. Saya mau mengajak kita berdiri bersama-sama. Yesus kekasih jiwa. Saudara bersuka cita malam ini? Coba tunjukkan dulu senyummu kepada sebelahmu. Apakah saudara bersuka cita? Yang punya masker bisa tunjukkan senyumnya dong. Ya, haleluya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, setiap orang yang menerima Roh Kudus pasti hidupnya penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Saudara bisa melihat sukacita orang lain dari mana? Senyum. Senyumnya, Bisa lihat ada wajahnya, maskernya. apa gerakannya juga menentukan itu, saudara-saudara. Kalau saudara mau lihat Pak Zuaban bersukacita, nanti saudara lihat gerakannya. Kalau saudara mau melihat olah sukacita, saudara bisa lihat. Haleluya. Saudara punya jempol enggak? Jempolnya ada berapa? 4. Empat. Yang Mau yang kaki apa mau yang tangan? kita mau bergoyang buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Dia adalah kekasih jiwa kita, saudara. Amin. Amin. Mari musik memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwa. Jadi tertibnya jamaah
Saudara bersuka cita. Amin. Malam ini waktu kita tidak banyak saudara-saudara. Kalau nanti kelamaan saudara bosan, tapi kita mau melakukan sesuatu yang berbeda malam ini. Haleluya. Amin. Karena malam ini malam yang terakhir 10 hari doa Pentakosta, dan kita harus betul-betul terima urapan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus malam ini. Amin. Izinkan saya untuk memindah saudara punya posisi. Amin. Oke ya. Karena ini posisi yang paling nyaman saya rasa, saudara. Kalau kita hidup Jangan pisahkan saya sama Juni. kalau kita hidup di dalam kenyamanan, saudara-saudara, maka kita susah untuk menerima berkat. Tapi ketika kita mau keluar dari kenyamanan kita, maka kita siap menerima berkat. Amin. Ola, Luis di sini, Mbak Novi di sini di tengah. Oke, Mbak Novi di tengah. Oke, gitu ya. Kemudian kamu, siapa namamu? Kamu di belakang. Kamu di sampingnya Agil di sana. Oh, atau Agil di sini, Agil di sini. Agil bebek kucia. Agil Mas Agil di sini. Oke, geser ke sana lagi. Oke. Itu kaplingnya Om Andi itu yang belum ganti itu. Kapling. Yang di sana posisinya. Ngapain? Berhenti kongkong gitu. Berhenti kongkong. Bapak. Sudah aman itu loh. Sudah aman ini. Ibu Diana di sampingnya Mbak Juni. Tetap tadi kan sudah di sampingnya. Diana Bapak di situ. Dari dalam. Sepertinya Gak bisa. Gak bisa dipisahkan. Aku mau pisahkan pengantin baru. Dosa dia dapat Tuhan. Kita anak Habib ya. Kita tidak bisa dipisahkan. sepertinya Mbak Lia di tengah mereka. Sendirian. Oh, Mas Yogi di samping. Mas Lia, terus Mas Yogi di sampingnya lagi. Oke. Caranya jauh sekali. Tidak boleh. Suami istri dong. Kenapa Pak? Ini di tengahnya. Iya, ini di tengah. Gak boleh. Gak boleh. Orang yang pengantin baru aja bisa kok. Jarang ya. Itu dipisahkan ini. Ya, itu saja, oke ya. Saudara siap diberkati? Amin. Oke, silakan duduk dulu. Ya. Saudara, kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 20. Kisah Para Rasul 28 ayat 20. Pinky geser di sini. Terus, come here, terus. Ephraim di sana. Nah, kamu di sana. Oke, Randy geser, come here. Oke. Kisah Para Rasul 28 ayat 20. Saudara sudah ketemu semua? Amin. Coba kita baca dengan keras. Kisah Para Rasul 28 ayat 20. Hitungan ketiga kita baca dengan keras. 1, 2, iya. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu, sebab justru karena sekali lagi yang mantap, 1, 2, iya. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat. Amin. Kita buka lagi Kisah Para Rasul 26 ayat yang 6 dan 7. Saudara sudah ketemu? Kisah Para Rasul 26 ayat 6
dan 7. Saya bacakan demikian. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Amin. Ini Paulus, perkataan Paulus ketika Paulus ditangkap dan Paulus disidang dan Paulus siap untuk dipenjara. Saudara, Paulus bilang begini, kenapa saya ditangkap? Apa dasarnya? Apa dasar hukumnya? Saya ditangkap, kemudian saya diadili, saya dipenjara. Sebab tidak ada dasar. Dia bilang begini, saya kan orang Yahudi, saya kan orang Israel. Kemudian, kalian tahu semua, siapa yang tidak kenal Paulus di Yerusalem? Siapa yang tidak kenal saya? Saya orang Farisi yang taat kepada agama, kata Paulus. Orang Yerusalem, semua orang Israel tahu bahwa saya ini orang yang taat dengan agama. Bahkan yang paling sadis yang aku lakukan, kata Paulus, saya membunuh orang-orang Kristen. Saya pergi dari kota ke kota untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan satu ketika, kata Paulus, ketika saya pergi mau ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen di kota Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan ada cahaya di atasku, kemudian saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, saya melihat cahaya itu dan saya buta dan saya tidak bisa ngapa-ngapain, dan saya berteriak, siapakah engkau Tuhan? Kemudian ada suara yang dia dengar berkata, akulah Tuhan yang kau aniaya Paulus. Mulai hari ini kamu akan buta. Kemudian Paulus menjadi buta. Setelah dia buta, dia nggak bisa melihat. Kemudian malaikat bilang, Paulus, kamu sekarang pergi ke rumah Ananias, karena Ananias akan mendoakan kamu supaya kamu bisa melihat lagi. Kemudian dia pergi, dituntun sama orang ke rumah Ananias. Ketika dia pergi ke rumah Ananias, disuruh, kamu tolong doakan orang ini, dia buta. Kemudian Ananias dia bilang, siapa orang ini? Orang ini dikenal di mana-mana, dia penjahat, dia pembunuh. Ananias pun takut untuk mendoakan. Tapi karena yang disuruh itu, dia bilang, Tuhan yang suruh kamu doakan dia. Kemudian Ananias dia tumpangkan tangan, dia bilang, Paulus, Tuhan bilang saya doakan kamu. Sekarang saya doakan kamu supaya kamu melihat, karena Tuhan mau pakai kamu di dalam nama Yesus. Kemudian setelah didoakan, Paulus bisa melihat kembali. Ketika Paulus melihat kembali, kemudian dia percaya kepada Yesus. Ketika percaya kepada Yesus, dia menyerahkan dirinya, dibaptis, dan sejak hari itulah Paulus berbalik kepada Yesus. Yang tadinya dia orang Yahudi, dia agama yang taat di Yahudi, orang Farisi, dan ketika perjumpaan itu dia berbalik 180 derajat. Dia serahkan hidupnya kepada Kristus, dan ketika agama Yahudi, pemimpin-pemimpinnya dia tahu dia masuk Kristen, kemudian dia ditangkap, saudara-saudara. Dia ditangkap. Kemudian Paulus bilang, apa alasannya saya ditangkap? Bukankah bangsa Israel menantikan janji-janji Allah? 12 suku kita menantikan, berdoa sampai hari ini. Tapi ternyata janji itu yang dinanti-nantikan bangsa Israel itu, yaitu Yesus. Aku percaya kepada Yesus. Kenapa saya ditangkap, kata Paulus? Tahukah saudara apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Dari sekian banyak orang Israel, Paulus termasuk orang yang dibukakan matanya oleh Tuhan sehingga dia melihat kebenaran yang sejati. Haleluya. Hari-hari ini saudara-saudara, banyak orang Kristen, dia sudah ada di dalam agama Kristen, tapi dia belum bisa melihat kebenaran yang sejati. Nggak usah bicara di luar kekristenan. Kita orang Kristen yang ada di dalam kekristenan, masih banyak orang yang buta, saudara-saudara, tidak bisa melihat kebenaran yang sejati.
Bukankah Yesus berkata kepada Simon, Simon, menurut kalian siapakah aku ini? Dari sekian banyak murid-murid Yesus, murid-murid Yesus yang lain berkata, engkau adalah Nabi Yeremia, engkau adalah Nabi Elia. Tapi Yesus berkata kepada Simon, Simon, menurut kamu siapa aku? Kemudian Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, yes, betul sekali kamu Simon, tapi bukan kamu yang mengatakan itu, melainkan Bapakku yang di sorga itu yang membukakan matamu, yang membukakan hatimu sehingga kamu bisa mengenal aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah bisa menemukan Tuhan, melihat Tuhan, maka hidup kita berubah. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kemarin kalau nggak salah, satu frekuensi dengan Tuhan. Selama kita berbeda frekuensi dengan Tuhan, hidup kita pasti tidak akan pernah berubah. Saudara pernah punya radio itu untuk mendapatkan siaran itu kan diputar ya kan, kemudian ketika itunya jalan yang merah, putar jalan, klik 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 klik, dang, klik, 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 kemudian sampai menemukan siaran yang pas. Ketika ketemu, dang, langsung dengar berita atau lagu, saudara. Kita sedang mencari frekuensinya Tuhan. Ketika kita mulai mencari frekuensinya Tuhan, kalau belum ketemu, saudara-saudara, belum connect sama Tuhan. Tapi ketika ketemu, maka langsung connect sama Tuhan. Hidup kita langsung hidup merdeka, sukacita luar biasa. Amin. Dan saya yakin dari banyak orang Kristen, tidak banyak orang yang sudah menemukan frekuensinya Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Tidak banyak itu, saudara. Tapi saya mau, saudara, supaya kita yang ada di tempat ini menemukan frekuensinya Tuhan. Ketika kita satu frekuensi, waduh, langsung mengalir itu hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan. Waduh, hidup kita sungguh beda, sungguh beda. Amin, saudara. Penyembahannya pasti beda, saudara-saudara. Gerak-geriknya pasti beda, senyumnya pasti beda, tujuan hidupnya pasti berbeda. Amin. Saya saudara pernah baca Abraham. Dulu Abraham itu kalau dia pergi ke satu kota, dia membuat apa di kota itu? Bukan. Dia menggali sumur. Dia membuat sumur. Kemudian setelah digali, kemudian ketemu air. Kemudian dia pergi lagi ke daerah yang baru. Ketika dia ada di situ, tinggal di situ, apa yang dia buat? Dia gali sumur. Ketika airnya ketemu, airnya bersih, kemudian dia tinggal pergi ke daerah yang lain. Ketika di situ dia gali sumur, airnya berbual-bual di situ. Wah, Abraham itu suka menggali sumur, membuat sumur di tempat-tempat yang baru. Dan ketika Abraham meninggal, puluhan tahun berikutnya, saudara-saudara, keturunan Abraham, kalau nggak salah Ishak atau Yakub, saudara-saudara, dia kembali mencari sumur-sumur yang pernah dibuat oleh Abraham. Ketika ditemukan sumur itu sudah tertimbun tanah, kemudian dia gali kembali, dia gali sampai dia menemukan air. Kemudian dia cari lagi sumur-sumur yang pernah dibuatnya sudah tertimbun tanah, kemudian digali lagi supaya air mengalir kembali. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang air kehidupan. Amin. Air kehidupan. Saudara, kalau di rumah kita ada sumur, untuk menemukan air itu ada prosesnya, saudara. Digali ke dalam, mungkin ada batu di dalam, saudara. Ketika digali itu ketemu batu, padahal air di sini. Untuk menemukan air itu, saudara, butuh proses. Mungkin butuh berhari-hari. Ada batu-batu, ada kerikil-kerikil untuk diker supaya menemukan air. Ketika ketemu air itu, saudara, air yang bersih di dalamnya, ketika ketemu itu, langsung memantar, langsung terus mengalir, saudara. Amin.
Air kehidupan itu adalah Yesus. Haleluya. Air kehidupan itu adalah Yesus. Saudara, untuk kita, ketika kita menemukan frekuensinya Yesus, ketika kita connect sama Yesus, langsung hidup kita tersedot oleh air kehidupan itu, saudara. Dan saya percaya seperti rusa yang rindu air, ketika dia menemukan air, dia tidak cicip air itu, tapi dia langsung tenggelam di dalam air itu, saudara, dan dia memuaskan dahaganya di situ. Kalau kita sudah menemukan air hidup, yaitu Yesus sesungguhnya, Roh Kudus, saudara-saudara, kita akan tenggelam di dalamnya. Amin. Malam ini malam yang terakhir, kita mau terima kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya bilang pertanyaan yang dilupakan gereja-gereja hari ini adalah, sudahkah engkau dipenuhi Roh Kudus? Itu pertanyaan di Kisah Para Rasul, tapi sekarang ini sudah hampir tidak terdengar itu. Haleluya. Tapi hari ini itu harus ditanyakan kembali. Sudahkah Efraim dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah Ola dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah Yeski? Yeski umur berapa? 9. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar video tentang kegerakan gereja Pentakosta. Anak-anak umur 6 tahun, saudara-saudara, mereka dilawat Roh Kudus, mereka berbahasa roh, dan banyak kegerakan terjadi di umur 6 tahun. Jadi kalau Yeski umur 9 tahun, saudara jangan berpikir tidak mungkin, itu masih kecil, tidak mungkin dilawat Roh Kudus, tidak mungkin berbahasa roh. Umur 6 tahun sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi Yeski ketika berdoa, Yeski jangan jadi penonton gitu ya, tapi Yeski harus bilang, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus aku mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Pajua pun Kwandi, Koryo, Aditya, amin. Juni, haleluya. Amin. Kita mau mengakhiri kehidupan agamawi yang rutinitas. Kita mau menghidupi kebenaran, hidup di dalam roh. Amin. Khususnya saudara yang mengikuti dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ini, saudara. Kalau yang jarang itu ya masih bisa dimaklumi. Kalau saudara yang setiap hari datang, saudara-saudara, kalau yang jarang datang itu lebih agresif dengan saudara, berarti saudara selama ini baterainya itu sudah mulai lowbat. Haleluya. Termasuk pemain musiknya nggak boleh lowbat. Amin. Randi, amin. Harus lebih kencang, amin. Anak-anak muda, semua kita harus dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya saya buat pola yang berbeda seperti ini, supaya kita malam ini sungguh-sungguh terima kepenuhan Roh Kudus. Amin. Saya mau kita malam ini doa terima kepenuhan Roh Kudus yang terakhir. Tapi bukan berarti sesudah ini tidak boleh dipenuhi Roh Kudus, boleh. Tetapi mari kita mau sungguh-sungguh terima Roh Kudus. Haleluya. Saya mau kita semua agresif, semua aktif. Roh Kudus penuhi saya. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, kita akan menjadi orang Kristen agamawi. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi orang Kristen yang berbeda, yang diberkati Tuhan, yang mengalami terobosan. Ketika ada tantangan, ada hambatan di depan kita akan gampang untuk menerobosnya. Kenapa? Karena kita dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Musik siap-siap. Efraim di situ saja. Saya mau kita berlutut sejenak. Ambil sikap berlutut malam ini. Saya juga tidak mau saya dilewatkan oleh Roh Kudus. Saya mau saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Oh, buka hati saudara, buka hati saudara, buka hati saudara. Oh, rasyakatakara. Buka hati saudara, saudara siapkan hatimu, saudara siapkan hatimu untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih ini kami, Tuhan ini kami, Roh Kudus ini kami Roh Kudus. Sekatori nama Santa Karamana maka ayo mulai sembah Dia, mulai rindukan Roh Kudus. Sirabana karya labana sikiriana mahuria nama Santa. Jesus name. Yes. Penuhi kami.
penuhi kami, jangan lewatkan kami Roh Kudus. In the name of Jesus. Oh, penuhi, penuhi, penuhi. Dalam nama Yesus, Jesus, Jesus name. Hallelujah. In the name of Jesus. Buka, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh, berteriak sama dia. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya, penuhi, penuhi, penuhi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan penuhi, penuhi. Sikara bala-bala sikiria bala-bala penuh, 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 penuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan penuhi, penuhi. Penuhi aku terima, aku terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi buka mulutnya. Katakan haleluya. Haleluya. Buka mulutnya. Berteriak haleluya. Katakan Tuhan penuhi aku. Haleluya. Dalam nama Yesus. Katakan terima kasih. Oh, penuhi, penuhi, penuhi dalam nama Yesus. Tuhan urapi, Tuhan penuhi. Oh, rada katakan mana-mana. Jesus name. Penuhi. Penuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Urapi, urapi, urapi. Dalam nama Yesus. Oh, ratakan nama sandakan dipenuhi, dipenuhi. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh, urapan baru mengalir. Oh, kelepasan, kebebasan, kemenangan. Di dalam nama Yesus mengalir. Di dalam nama Yesus mengalir terus. Terus mengalir. Jesus name. Jesus name. Oh, ratakan nama sandaka. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yurena bala-bala di dalam nama Yesus. Lebih lagi, lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Yes, terima. Terima. Terima kepenuhan Roh Kudus. Terima. 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 Jesus name. Jesus name. Oh, dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir Roh Kudus. Oh, penuhi, penuhi, penuhi. Terimalah Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Dipenuhi, dipenuhi, mengalir, mengalir, diberkati, dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Oh, mengalir. Oh, mengalir di dalam nama Yesus. Jesus name. Oh, rasakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima Roh Kudus. Buka hatimu. Lebih lagi sembah Dia. Lebih lagi sembah Dia. Oh, katakan Roh Kudus penuhi aku. Oh, katakan Roh Kudus penuhi aku. Dalam nama Yesus. Terima. 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 Mengalir. Mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes, dipenuhi, dipenuhi, dipenuhi. Yes, mengalir, mengalir. Kuasa yang besar, kuasa tak terbatas, terus mengalir. In the name of Jesus, in the name of Jesus, mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, rasa katakan, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Oh, rasa kalabaka. Dalam nama Yesus mengalir, penuhkan, penuhkan, penuhkan di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus malam ini di dalam nama Yesus. Merdeka, dilepaskan, dibebaskan engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, Jesus name. Glory, 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 glory. Yes. Irelevere ala 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 ala.
persiapkan hati kita, ambil bagian di dalam perjamuan kudus malam ini. Bukankah Yesus telah mati bagi kita? Bukankah tubuhnya telah hancur di atas kayu salib? Bukankah darahnya telah tertumpah di atas kayu salib? Supaya dosa kita diampuni, supaya kita diterima, supaya kita disembuhkan, supaya kita diberkati, supaya kita hidup berkemenangan. Maukah saudara malam ini menerima tubuh dan darah Yesus? Maukah saudara malam ini bersekutu dengan Dia di dalam tubuh dan darah Yesus? Haleluya. Saudara boleh angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, saudara yang sakit malam ini, Engkau terima mujizat kesembuhan. Saudara yang punya pergumulan malam ini, Engkau terima mujizat dari Tuhan. Apapun pergumulanmu, Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Yesus jaminan bagi kita. Ketika engkau angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat tubuh dan darah-Mu malam ini, saya menerima mujizat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau selama ini engkau hidup di dalam dosa, sebelum engkau ambil tubuh dan darah Yesus, engkau minta ampun semua dosa engkau lakukan. Oh, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Biarlah malam ini lewat tubuh dan darah Yesus engkau memperbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau makan roti dan minum darah Yesus malam hari ini, engkau putuskan untuk tidak lagi jatuh di dalam dosa itu. Engkau harus putuskan engkau hidup di dalam kebenaran, supaya hidupmu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat tubuh dan darah Yesus, roti dan cawan yang akan sebentar kami ambil bagian di dalamnya. Tuhan, mereka menguduskan, mengurapinya Tuhan sebelum kami ambil bagian. Kuduskan di dalam nama Yesus. Setiap kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Layakkan setiap kami Bapa ambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Biarlah lewat tubuh dan darah Yesus kami dibaharui malam ini, kami diberkati malam ini, kami dipulihkan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kita naikkan pujian salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan, salibnya, 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 salibnya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti. Dosaku disucikan, dosaku Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita.
Sebelum kita makan, demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Oh, haleluya, haleluya. Sebelum kita makan, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita sama-sama minum dengan iman sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Darah Yesus. Oh, riala bala 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 bala. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima mujizat, terima berkat, terima kelepasan, kemenangan malam ini. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus. Lewat tubuh dan darah Yesus kami dibebaskan. Darah Yesus membebaskan kami. Tubuh Yesus memberkati, memulihkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ibu Diana mengucap syukur buat malam ini. Haleluya. Terima Sekali kasih lagi Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu malam hari ini ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu Tuhan mengasihi kami, mencintai kami, memelihara kami dan menjaga kami Tuhan. Ucapan syukur kami malam hari ini terutama Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa terima kami kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu terima Tuhan. kasih, Engkau Tuhan. rela turun Terima dari kasih. surga untuk datang ke dunia hanya bagi kami manusia yang berdosa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang terima sungguh-sungguh kasih, di dalam terima Engkau kasih, Tuhan. Tuhan. Kami tidak mau suam-suam kuku Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Hingga pada saat ini Engkau menjaga dan memelihara kami Tuhan. Berkat-Mu selalu mengalir Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini. Di hari yang ke-10 ini Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini ucapan syukur kami di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau berikan persembahan. Saudara siapkan persembahan saudara yang terbaik bagi Tuhan malam ini.
Haleluya. Saudara bisa buka dompet saudara. Saudara bisa buka tas saudara. Saudara ambil yang terbaik untuk Tuhan. Jangan salah ambil saudara-saudara. Oke. Besarkan nama Tuhan. Kita kasih Tuhan. Sebelum kita beri, kita angkat dulu tinggi-tinggi ke handa saudara-saudara. Tuhan, ini kepersembahan setiap kami angkat kepada Tuhan. Sebelum kami menyerahkan ini, Tuhan Engkau kuduskan. Setiap tangan-tangan yang menabur malam ini diberkati Tuhan beratus-ratus kali lipat. Pintu sorga terbuka, setiap kami yang menabur diberkati melimpah. Kuduskan Tuhan demi nama Yesus. Amin. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi, besarkan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya yang besar. Tiada terkira. Aku tak dapat balas. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Katakan Dia yang ajaib. Dia yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Dia yang ajaib. Oh, 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 oh. Jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Amen. Kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, yeah, 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 yeah. Amen. Jiwaku ditebus. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Amin. Oh, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, amin. Yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa di sorga. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami sudah diberkati, kami sudah dipuaskan. Ini gerejamu, ini pekerjaanmu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap jemaatmu yang sudah hadir malam ini, mereka akan pulang dengan membawa kepenuhan sukacita, kepenuhan berkat dan penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.